Halo para pejuang, masih di hari ke-33 belajar SNBT. Kalau tadi video pertama itu Mister berikannya sekitar subuh, nah sekarang Mister berikan video keduanya lanjutannya sore hari, jadi masih di hari ke-33. Tadi di video sebelumnya, Mister sudah menjelaskan beberapa teori-teori penting tentang sudut lingkaran. Jadi buat yang belum menonton, silakan ditonton dulu. Itu videonya singkat aja, cuman 10 menitan juga selesai. Dan di akhir video itu, Mister sudah memberikan latihan mandiri untuk kalian kerjakan. Jadi sekarang Mister hanya tinggal membahas latihan mandiri yang sudah kalian kerjakan. Seperti biasa, yang sudah mengerjakan latihannya tidak perlu ditonton videonya full. Hanya tinggal dicek saja jawabannya sudah benar atau belum. Jika masih ada yang bingung, silakan ditonton videonya di bagian soal yang bingung saja. Jadi belajarnya efektif. Tidak perlu ditonton video Mister full dari awal sampai akhir. Yang penting kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal SNBT tentang sudut lingkaran. Yuk kita mulai saja pembahasan tentang sudut lingkaran ini. Ya, yang pertama udah dikasih gambar aja nih, keren ya. Ada gambar. Berapakah besar sudut BFC? Artinya sudut F-nya ya, kita lihat ya, BFC. Oh, di sini nih ditanya berapakah besar sudut yang di situ ya. Kalau Mister melihat gambar ini, hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister adalah di dalam lingkaran ini ada 4 tali busur. Nah, di mana Mister ingat tadi di video sebelumnya, kalau ada 4 tali busur, sudut yang berhadapan itu totalnya 180 derajat. Artinya sudut B tambah sudut D itu harus sama dengan 180 derajat. Jadi Mister tulis dulu, sudut B tambah sudut D harus sama dengan 180 derajat karena dia berseberangan sudutnya. Maka kalau sudut B-nya 80 derajat ditambah sudut D sama dengan 180 derajat, kita peroleh sudut D-nya sama dengan 180 kurangi 80, 100. Jadi kita udah punya sudut D-nya adalah 100. Kemudian antara sudut A dengan sudut C ini juga saling berseberangan. Artinya sama seperti tadi, sudut A ditambah sudut C harus sama dengan 180 derajat. Artinya sudut A-nya 60 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut C-nya adalah 180 dikurangi 60, 120 derajat. Jadi sudut C di sini kita peroleh 120 derajat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mencari sudut F ini nih? Belum ketemu. Nah, kalian ingat, ada sudut yang disebut sudut pelurus. Dimana kalau kita punya sudut pelurus, misal ini sudut X, sudut Y, jumlah sudutnya X tambah Y sama dengan 180 derajat. Dimana sudut pelurus ini ditunjukkan oleh yang di B ini nih. Jika di sini 80 derajat, dan ini kan adalah sudut pelurus, totalnya 180, maka di si B ini bisa kita peroleh dari 180 dikurangi 80 sisanya. Maka kita peroleh sudut B ini besarnya adalah 100 derajat. Lalu, jika kita teliti, ini antara D sampai F juga adalah sudut pelurus. Artinya kalau kita punya ini 120 derajat, otomatis kita bisa mencari sudut yang di sini dong. Sama seperti tadi. Sudut pelurus totalnya harus 180 derajat. Sehingga sudut C ini adalah 180 dikurangi 120 atau sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang di si C yang warna hijau ini besarnya adalah 60 derajat. Nah, kita udah punya sudut di sini, udah ada sudut di sini. Bagaimana mencari sudut F? Kalau Mister lihat, sudut BCF itu membentuk segitiga. Dimana kita ingat tadi total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya sudut si C yang di sini ditambah sudut B yang ini ditambah sudut yang F yang kita mau cari ini totalnya harus 180 derajat. Artinya 60 ditambah 100 ditambah sudut BFC yang ditanya harus sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BFC-nya adalah 60 tambah 100, 160, 180 dikurangin 160. 20 derajat, selesai.
Maka jawabannya untuk soal ini adalah yang C, 20 derajat. Nah, jadi jangan berharap soalnya tuh dengan satu teori lingkaran selesai. Di sini ada banyak teori yang kita pakai. Ada teori tentang 4 tali busur lingkaran. Lalu ada teori tentang sudut pelurus. Kemudian ada teori juga dengan total sudut segitiga 180 derajat. Dimana kalau kita gabungkan, kita bisa mendapatkan nilai sudut BFC. Bagaimana? Sudah paham untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika O adalah pusat lingkaran, juring AOB. Juring AOB itu ingat se-slice pizza ya. Artinya segini ya, juring AOB ini mewakili 3/8 lingkaran. Berapakah besar sudut AOB-nya? Artinya kita diminta untuk mencari sudut sini nih, alfanya berapa. Ya udah, kalau juring AOB mewakili 3/8 lingkaran, untuk mencari sudut AOB-nya tinggal 3/8 dikali total sudut lingkaran lah. Dimana ada 3/8 dikali lingkaran itu total sudutnya adalah 360 derajat. 360. Maka kalau kita hitung jawabannya adalah 135 derajat. Jawabannya adalah yang B. Wow. Kalau sampai keluar soal seperti ini cukup mudah ya. Jadi yang penting kita ingat tuh, di materi sebelumnya Mister udah menjelaskan bahwa juring itu atau luas juring itu adalah luas satu slice pizza. Jadi ketika kita makan pizza, kita ambil satu slice-nya, itu adalah sebut luas juring. Artinya kalau luas juringnya mewakili 3/8 lingkaran, sudutnya ya 3/8 kali ya total sudut lingkaran lah, 360, selesai. Bagaimana? Cukup mudah ya untuk soal ini ya. Mister rasa ini sudah paham semua. Jadi kita lanjut aja, biar durasinya nggak lama, Mister ada cepat aja ya. Nah, kembali ke tipikal soal SNBT. Ini kita udah dari awalnya Mister sangat asing melihat soal kuantitas P dan Q, sampai sekarang di setiap bab ada gitu ya. Setiap bab bisa gitu dibikin soal-soal tentang kuantitas P dan Q ya. Dimana kita mau mencari kuantitas P dan Q, lalu kita punya P-nya itu adalah nilai dari X, Q-nya adalah 35. Sudut DFE 70 derajat. Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q? Ya udah selesai. Artinya kita harus cari intinya berapa nilai X-nya. Nilai X dapat dari mana? Lihat gambarnya nih. Di sini ada 5X min 10. Pasti dapat dari situ nilai X-nya. Nah, apa hubungan antara sudut DFE dengan DPE? Lihat, dia menghadap ke busur yang sama, yaitu dia menghadap ke busur DE. Maka ini hubungannya adalah sudut pusat dengan sudut keliling. Dimana Mister ulang sedikit, sudut pusat itu besarnya adalah 2 kali sudut keliling. Dimana sudut pusatnya itu yang ada di tengah-tengah tuh. Artinya sudut DPE itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya adalah DFE. Nah, kita udah punya tuh, DFE-nya ada, DPE-nya ada. Ya udah masukin angkanya. DPE-nya 5X min 10 sama dengan 2 kali DFE-nya 70. Maka 5X min 10, 2 kali 70, 140. 5X min 10 pindah ke kanan jadi positif. 140 ditambah 10 jadi 150. X-nya adalah 150 bagi 5, 30 derajat. Selesai. Maka nilai dari kuantitas P itu adalah 30. Dan Q-nya ini udah ada di tabel 35. Maka P lebih kecil daripada Q. Sehingga jawabannya hati-hati dalam memilih nih ya. Jawabannya adalah yang B. P-nya lebih kecil daripada Q. Selesai. Jadi asalkan kita tahu nih, sudut ini tuh hubungannya dengan teori sudut yang mana, ya soal-soal seperti ini bisa dikerjakan dengan cepat. Seperti itu. Jadi makanya Mister bilang bab ini tergolong bab yang cukup mudah. Kalau sampai keluar ya bonus banget sih. Kalau bisa, Mister harap yang begini keluarin lah 10 soal, 20 soal gitu ya. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Mister nggak akan nanya paham atau enggak. Mister rasa harusnya kalian udah paham. Tapi buat yang belum paham nggak apa-apa. Silakan nanya aja di kolom komentar. Mister nggak kunci kan kolom komentarnya. Tapi kalian boleh nanya di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya. Diketahui lingkaran di bawah ini. Oh ya udah ada lingkaran di bawahnya. Titik O adalah titik pusat lingkaran. Dan besar sudut EGH adalah 53 derajat.
EGH. Oh iya, betul, udah ada ya. Maka besar sudut EFH. EFH itu yang ini ya, ditanya nih berapa besar sudutnya. Nah, ini bisa dijawab cukup dalam waktu 2 detik. Kita lihat sudut EGH itu menghadap ke busur EH. Dan sudut EFH juga menghadap busur yang sama, EH juga. Jadi dua-duanya ini dan ini adalah sudut keliling. Ya artinya kalau dua-duanya sudut keliling karena menghadap busur yang sama, yaitu busur EH, maka sudut EFG itu sama dengan sudut HGE. Ya udah, kalau sudut HGE-nya 53 derajat, maka otomatis sudut EFG-nya juga pasti 53 derajat. Jawabannya yang B, selesai. Jadi yang penting kalian teliti gitu dalam membaca kira-kira soalnya maunya apa nih. Oh, ini ternyata kedua sudut ini menghadap busur yang sama. Jadi dua-duanya adalah sudut keliling. Ya artinya besar sudutnya sama, selesai. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini juga masih tentang soal kuantitas P dan Q ya. Diketahui lingkaran di bawah ini, titik O adalah titik pusat lingkaran dan besar sudut BAC 30 derajat dan sudut ABD 50 derajat. BAC, ABD. Jadi Mister selalu cek dulu nih, gambar di soal tuh udah sesuai belum sama ceritanya? Udah benar ya? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Si kuantitas P itu adalah besar sudut BDC. BDCA ini ya, BDC yang ini ya. Ini tuh adalah sudut si P gitu ya, bisa tulis biar nggak bingung. Dan Q itu adalah ACD. ACD. Ini adalah si Q ya. Nah, si Q. Kita harus menentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Nah, kita lihat nih. Kita fokus ke kuantitas P dulu ya. Sudut BDC itu menghadap ke busur BC. Ya. Jadi sudut BDC itu menghadap ke busur BC. Dan sudut BAC juga menghadap ke busur BC. Artinya sudut BAC besarnya sama dengan sudut ACD. Karena keduanya adalah sudut keliling lingkaran. Kenapa mereka menjadi sudut keliling lingkaran? Karena menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BC. Maka ya namanya sudut keliling, dua-duanya juga sudutnya sama, gitu ya. Maka kalau BAC itu 30 derajat, maka ya sudut ACD-nya juga 30 derajat, selesai. Artinya kuantitas P-nya adalah 30. Kemudian sekarang kita fokus ke Q-nya. Si Q itu adalah sudut ACD. ACD. Kalau kita lihat sudut ACD ini menghadap ke busur AD. Dan kita lihat juga sudut ABD. ABD ini juga menghadap ke busur AD. Jadi baik sudut ACD maupun ABD menghadap ke busur yang sama, yaitu busur AD. Sama seperti yang sebelumnya, artinya sudut ACD sama dengan sudut ABD karena sama-sama menghadap ke busur AD. Sehingga kalau sudut ABD-nya diketahui di soal 50 derajat, ya maka sudut ACD-nya juga sama 50 derajat. Sehingga besar sudut ACD-nya 50 derajat. Maka ya udah tinggal dilihat P-nya 30 derajat, Q-nya 50 derajat. Artinya P-nya lebih kecil dari Q. Kuantitas P lebih kecil dari yang Q. Hati-hati dalam memilih di pilihan gitu ya. Jawabannya adalah yang B. P lebih kecil dari Q. Selesai. Jadi ya itu Mister bilang, kenapa sih matematika itu harus banyak berlatih? Mister bisa langsung lihat soal dan sadar tentang sudut keliling begini tuh karena ya Mister udah banyak berlatih soal. Makanya Mister bilang, nonton video doang tidak cukup. Kalau kan nonton video pembahasan itu, otak kita cenderung kayak, oh iya ngerti nih. Tapi begitu nanti suruh ngerjain sendiri pasti beda guys feel-nya. Seperti itu ya. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya aja di kolom komentar. Kalau tidak ada, Mister lanjut lagi ya. Oke, soal berikutnya masih tentang soal kuantitas P dan Q. Titik O adalah pusat lingkaran, besar sudut RPQ. RPQ. Ini udah benar ya, 20 derajat. Lalu manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar?
P itu adalah besar sudut PQR. PQR. Oke, artinya P itu di sini ya. Ini adalah besar sudut P. Lalu Q itu adalah besar sudut ROQ. ROQ. Artinya besar sudut yang ini ya. Ini adalah si Q-nya. Nah, di sini kalian punya banyak cara mengerjakan soal ini. Yang pertama nih, Mister kasih banyak pilihan untuk kalian mengerjakannya. Mister disclaimer dulu, nggak ada cara yang benar, nggak ada cara yang salah. Semua cara itu benar, asalkan jawabannya sesuai. Yang pertama, Mister lihat, ini kan sudut keliling. Ini sudut pusat. Jadi sudut ROQ ini sudut pusat, dan sudut RPQ ini sudut kelilingnya. Kenapa? Karena dia menghadap ke busur yang sama, yaitu busur RQ. Maka kalau kita pakai teori sudut pusat sudut keliling, maka sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Artinya tadi sudut pusatnya itu sudut ROQ, itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya itu sudut RPQ. Maka sudut ROQ-nya itu sama dengan 2 kali RPQ-nya udah kasih tahu di soal 20. Maka ROQ-nya langsung dapat 40 derajat. Selesai. Kemudian untuk mencari sudut P ini lebih gampang lagi. Kalian ingat, kalau ini kan R ke O jari-jari dan O ke Q juga jari-jari. Maka kalau ada sudut di antara 2 jari-jari, dia akan membentuk segitiga sama kaki. Artinya antara O, R dan Q itu akan membentuk segitiga sama kaki. Dimana tadi kita dapat si O-nya itu tadi baru diperoleh adalah 40 derajat. 40 derajat. Artinya kalau dia segitiga sama kaki, misalnya sudut di sini X, ya sudut di sini juga pasti X dong. Namanya juga sama kaki, harus sama dong sudutnya ya. Dimana total sudut segitiga itu kan 180 ya. Total sudut segitiga 180 derajat. Maka ini bisa kita cari nih sudut RQO-nya dari 40 derajat ditambah X sama dengan 180 totalnya. Maka 2X sama dengan 40-nya pindah ke kanan positif jadi negatif. Jadinya 180 dikurangi 40, 140. Maka X-nya adalah 140 bagi 2, 70. Dengan kata lain, sudut di sini 70, sudut di sini juga 70. Artinya, sudut PQR-nya atau sudut di si Q ini, yang tadi udah kita tulis adalah 70 derajat. Maka dari sini langsung kelihatan kuantitasnya ya, bahwa hubungan antara P dan Q adalah P lebih besar daripada Q. Karena P-nya 70 derajat, Q-nya 40 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A. Itu adalah cara mengerjakan yang pertama. Mungkin juga sebagian orang nih, mengerjakannya begini. Mister ingat bahwa kalau ada sudut keliling yang menghadap ke arah diameter lingkaran, maka besarnya adalah 90 derajat. Atau siku-siku. Maka Mister bisa mencari sudut siki ini dari, ini kan segitiga. Artinya kalau di sini siku-siku 90 derajat, di sini 20, dan segitiga itu totalnya 180, maka sudut di siki sini bisa kita peroleh dari 180 kurangi 90 kurangi 20. Atau ya kalau kita cari juga ya dapatlah sudut di siki ini ya 70 juga sama. Ya kemudian kalau sudut di siki ini sama ya berikutnya sama sih. Mister pakai teori yang jika ada 2 jari-jari membentuk segitiga sama kaki. Kalau ini 70, ini 70, ya otomatis kalau kita punya segitiga itu kan 180 derajat. Maka 180 kurangi 70 kurangi 70. Atau kita peroleh sudut si ROQ-nya yang di sini adalah ya 40 derajat juga. Jadi itu Mister bilang, kalau ngomongin sudut gini nggak ada cara yang benar, cara yang salah. Yang penting selama hasilnya benar ya pasti caranya pun nggak masalah gitu, berbeda. Seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk salah menggunakan cara, karena nggak ada cara yang benar dan cara yang salah. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pada gambar berikut, jika besar sudut AOC 150 derajat,
Maka berapakah besar sudut ABC? ABC. Nah, ini ya, ini yang ditanya. Yang pertama, sudut AOC ini tidak berseberangan dengan sudut ABC ya. Jadi kita nggak boleh sudut ABC-nya ini totalnya 180. Nggak boleh. Ini nggak berseberangan. Ini bukan tali busur ya. Jadi jangan jawab 180 kurangi 150 hasilnya 30. Jangan jawab begitu ya. Salah itu. Jadi triknya adalah kita bikin garis bantu di sini. Nah, di mana sudut ini dengan sudut yang sini baru totalnya 180 karena dia berhadapan. Jadi kita bikin garis bantu yang berupa tali busur sehingga membentuk 4 tali busur. Nah, pertanyaannya, dari mana dapat sudut ini nih? Dari mana dapatnya? Kalau kita lihat, sudut AOC ini kan adalah sudut pusat lingkaran. Dia menghadap ke busur AC. Dan garis yang Mister tarik ini adalah sudut keliling dari sudut pusat AOC. Karena dia menghadap ke busur AC juga. Jadi untuk mendapatkan sudut ini, nilainya adalah kalau sudut pusatnya 150, kan sudut pusat itu nilainya 2 kali sudut keliling. Maka kalau sudut pusatnya 150 sama dengan 2 kali sudut keliling, maka kita peroleh sudut kelilingnya sebesar 150 bagi 2, 75 derajat. Sehingga sudut di sini adalah 75 derajat. Nah, baru setelah itu kita bisa memakai prinsip sudut berseberangan, di mana total sudut yang berseberangan adalah 180 derajat. Artinya 75 ditambah sudut ABC yang ditanya itu totalnya harus 180 derajat karena dia berseberangan. Maka sudut ABC-nya adalah 180 dikurangi 75. Hasilnya adalah 105 derajat. Selesai. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi untuk soal seperti ini, kita bisa mengakalinya dengan membuat garis bantu. Di mana garis bantu ini Mister setting supaya dia menjadi sudut keliling dari sudut pusat AOC-nya. Kita dapat baru ini ada 2 sudut yang berseberangan, totalnya 180 derajat. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung 180 kurangi 150, 30. Bukan ya. Ini bukan tali busur, ini sudut pusat, beda lagi. Kalau tali busur itu ini, tali busur. Nah, tali busur tuh, tali busur itu baru. Seperti itu ya untuk soal ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi aja. Ya, kita baca dulu soal berikutnya. Pada gambar di samping diketahui AD adalah diameter. Artinya dengan kata lain, di sini tuh adalah titik pusatnya. Karena namanya diameter harus melewati pusat, gitu ya. Dan besar BDA adalah 21 derajat. Tumben ya, belum dikasih tahu di mana 21 derajatnya. Kita bikin sendiri ya. BDA. Oh, artinya di D sini nih. Hati-hati, yang kecil ini ya, nggak full ya. 21 derajat. Kemudian DAC 54 derajat. DAC. Artinya yang di sini juga nih. Yang di sini adalah 54 derajat. Oke. Yang ditanya di soal adalah sudut BDC. Sudut BDC itu artinya yang kecil ini ya, yang lancip banget ini nih. Ini yang ditanya nih, yang kecil banget nih. Nah, berapa? Hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister adalah kalau kita mau mencari sudut yang kecil ini, kemungkinan nggak bisa dicari secara langsung. Kita bisa membuat, Mister buat dulu segitiganya. Ini kan C, ini A, ini D. Kita kan tahu nih, sudut yang ini tuh 21 derajat. Artinya sudut yang kecil ini tuh adalah sisanya dari total sudut si D ini. Artinya Mister harus mencari berapakah total sudut D-nya. Sehingga nanti total sudut D dikurangi 21 derajat mendapatkan si sudut yang kecil itu tuh. Gitu kan logikanya ya. Dari mana ya Mister bisa mendapatkan sudut D di sini? Nah, tadi kan kita punya sudut DAC di soal dikasih tahu sudutnya adalah 54 derajat. Nah, kalau kalian teliti, buat apa sih dia bilang AD itu diameter? Kalian ingat, sudut yang menghadap ke arah diameter
itu besarnya siku-siku atau 90 derajat. Artinya dengan kata lain, di si C ini adalah sudut siku-siku 90 derajat. Sehingga artinya di C-nya kita punya sudutnya adalah 90 derajat. Makanya Mister bilang sifat-sifatnya harus tahu dulu supaya bisa cepat mengerjakan. Sehingga kita ingat total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Kita punya sudut A, punya sudut di C, bisa cari sudut di D. Caranya adalah 54 ditambah 90 derajat ditambah sudut CDA sama dengan 180 derajat. Artinya sudut CDA-nya sama dengan 54 ditambah 90, 144, 180 dikurangi 144. Hasilnya adalah 36 derajat. Nah, artinya total sudut CDA ini totalnya di sini adalah 36 derajat. Dengan kata lain, ini totalnya 36 derajat. Kita tahu yang BDA ini adalah 21 derajat. Artinya sudut BDC adalah 36 derajat dikurangi yang udah diketahui ini nih, 21 derajat. Sehingga total sudut BDC-nya adalah 15 derajat. Jawabannya adalah yang B, selesai. Nah, kalau kalian menemukan cara lain dan jawabannya juga B, artinya nggak apa-apa gitu ya. Di sini cara yang Mister bahas ini adalah cara yang terpikirkan oleh Mister pertama kali ketika melihat soal ini. Seandainya misal kalian menemukan cara lain yang mungkin lebih cepat atau cara lain yang berbeda dengan Mister tapi jawabannya sama, ya artinya nggak masalah gitu ya. Ya, kita baca lagi soal berikutnya. Mantap, soalnya bentuknya bintang. Oke. Diketahui BD dan CE adalah diameter lingkaran. BD, CE diameter. Oke, karena dia memotong di pusatnya artinya di O ya. Oke. Jika BOC adalah 80 derajat, oke, Mister tulis dulu BOC. Oh, artinya di sebelah sini ya. Di sebelah sini 80 derajat. Oke. Maka sudut yang besarnya lebih dari 40. Oke, kita garis dulu nih, penting. Lebih dari 40. Di sini kita punya pilihan 1, 2, 3, 4. Lalu kita diminta mencari mana yang benar. Artinya sudut yang lebih dari 40 nih. Seperti biasa, kalau ada opsi begini, pasti yang sering nonton video Mister udah tahu ya. Kita cukup cek nomor 1 dulu. Kalau 1 salah, A nggak mungkin, B nggak mungkin, E juga nggak mungkin. Sisanya tinggal C atau D. Untuk mengetahui jawaban C atau D, ya tinggal cek nomor 2. 2 salah jawabannya yang D, 2 benar jawabannya yang C. Selesai. Seperti itu ya. Nah, artinya hal yang pertama kali Mister mau cek adalah yang pernyataan 1, yaitu sudut BEC. Nah, di mana ya sudut BEC? BEC. Ini ya, sudut BEC yang ini. Kalau kita lihat, kita punya sudut BOC. Lalu kita mau cari sudut BEC. Kayaknya ini gampang ya. Di mana sudut BOC dan sudut BEC menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Oh, artinya hubungannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Artinya sudut pusatnya itu adalah BOC, itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya itu sudut BEC. Artinya kalau tadi kita tahu sudut pusat atau BOC-nya adalah 80 derajat sama dengan 2 kali sudut BEC, maka sudut BEC-nya adalah 80 dibagi 2, yaitu 40 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Yang ditanya sudut yang lebih dari 40. Lebih. Artinya kalau lebih 40 boleh nggak? Ya nggak boleh. Namanya juga harus lebih dari 40 gitu ya. Maka pernyataan 1 langsung salah. Artinya kalau pernyataan 1 salah, A tidak mungkin, B tidak mungkin, E tidak mungkin. Artinya jawaban kita tergantung dari opsi atau pernyataan yang kedua. Di mana dia bilang sudut COD-nya berapa? COD. Nah, kita lihat nih, sudut COD itu yang mana ya? Sudut COD itu yang sebelah sini ya. Ini sudut COD tuh yang warnanya pink. Kalau Mister lihat, ini kan
pelurus ya, 180 derajat. Artinya ini tinggal kita pakai sistem sudut pelurus. Dimana kalau kita punya di sini adalah misalnya tadi ini titik O-nya, ini titik B-nya, dan ini titik D-nya, dan ini titik C-nya, maka BOC itu 80 derajat, sehingga sudut COD-nya bisa diperoleh menggunakan prinsip sudut pelurus. Dimana artinya 80 derajat ditambah sudut COD, total sudutnya harus 180 derajat karena dia pelurus. Sehingga sudut COD-nya adalah 180 dikurangi 80, 100 derajat. Nah, kalau kita cek sudut lebih dari 40. Oh, artinya sudut COD ini lebih dari 40 derajat. Maka jawabannya pasti yang C. Gitu ya. Pernyataan 2 dan 4 benar. Selesai, nggak usah dilihat lagi. Mau 4 itu jawabannya berapapun, ya udah pasti jawabannya 2 dan 4 benar. Cuman karena di sini kita lagi berlatih, Mister buktiin ya. Mister bikin pembuktian bahwa kenapa 4 itu benar gitu kan. Tapi kalau nanti kalian di SNBT ya nggak usah dicek lagi ya guys. Nanti waktu kalian habis, mending dipakai buat ngerjain soal-soal yang lebih sulit gitu ya. CAD ya. CAD itu CAD. Ini ya. Nah, kalau Mister lihat sudut CAD ini adalah sudut keliling dari sudut COD. Di mana COD ini adalah pusat, sudut CAD ini adalah sudut kelilingnya. Oh, artinya sudut CAD itu adalah setengah dari sudut COD. Karena sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Sama dengan setengah kali sudut COD-nya tadi udah dapat sebelumnya di pernyataan 2, 100. Maka sudut CAD-nya adalah 50 derajat. Ya udah, artinya bener dong, lebih dari 40, selesai. Ini buat bukti tambahan aja ya, buat membuktikan kepada kalian gitu ya, sekaligus latihan gitu ya. Seperti itu. Nah, tersisa 2 soal lagi. Nah, kagok nih kalau Mister jadiin 2 part. Ya udahlah, kita jadiin separt aja lah ya. Dababnya juga gampang ya. Yuk kita lihat soal berikutnya. Wah, soalnya mulai seru nih. Biasa, 2 soal terakhir udah pasti soalnya seru ya. Bila besar sudut CAB adalah 19, sebentar. CAB, oh artinya di si A sini ya, 19 derajat. Dan besar sudut MEA. MEA, oh ini di si E nih. MEA ini adalah 45 derajat. Yang ditanya di soal adalah sudut CPB. CPB itu yang di sebelah sini nih. Hati-hati ya, bukan yang di sini ya. Yang di sebelah sini. Sudutnya kecil nih, yang kecil ini nih. Menarik ya soalnya ya. Hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister adalah untuk mencari sudut CPB ini, kita bisa memanfaatkan sudut pelurus. Dimana kalau kita punya sudut di sini dan ini adalah sudut pelurus yang totalnya 180 derajat, maka kita bisa mencari sudut CPB. Itu hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister untuk mencari sudut CPB. Maka Mister akan mengusahakan sebisa mungkin mencari sudut di sininya nih. Sudut BPE atau BPA gitu ya, terserah. Yang penting sudut yang di sinilah kita nyebutnya. Nah, caranya gimana nih kira-kira? Dari sini Mister lihat dulu nih. Ini membentuk suatu bangun segi 4. Kita ingat, kalau kita punya suatu bangun segi 4, total sudutnya itu adalah 360 derajat. Artinya seandainya Mister punya sudut ini, dan punya sudut ini, maka Mister bisa mencari sudut P-nya. Artinya Mister coba targetkan dulu nih. Jadi nggak tahu bener nggak tahu salah, penting kita berpikir dulu aja gitu. Kira-kira dapetnya dari mana? Artinya kalau Mister punya gambar beginilah ya kurang lebih. Ini ke sini, ini turun, ini garis. Di mana ini adalah ada M-nya di sini, lalu ini di sini E-nya. Di pojok kanan itu ada B dan ini adalah sudut P yang kita kira kita nanti mau cari, gitu ya, di situ P-nya. Maka kita butuh tahu berapa sudut di sini, E-nya, sudut M yang di sini, dan sudut B yang di sini. Oke, yang paling pertama kali terlihat bahwa ini tuh dia adalah sudut pelurus yang totalnya 180 derajat. Maka sudut di sini bisa kita peroleh dari 180 dikurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat.
Karena ini adalah sudut pelurus yang totalnya 180 derajat. Kemudian, Mister merasa ini bisa dicari dulu nih sudut M-nya. Karena ini adalah segitiga bentuknya. Kalau dia bentuknya segitiga, total sudutnya kita tahu bahwa dia tuh total sudutnya 180 derajat. Artinya kalau kita punya di sini 19, di sini adalah 45, otomatis sudut yang di CM ini bisa kita peroleh dari 180 total sudut segitiga dikurangi 19 dikurangi 45. Sehingga bisa kita peroleh sudut yang di M sini itu adalah 116 derajat. Oke, artinya kita punya sekarang sudut di M sini adalah 116 derajat. Kemudian Mister lihat ini tuh sudut pelurus yang totalnya 180 derajat. Artinya kalau kita punya di sini 116 derajat, kita bisa mencari sudut yang di sebelah sini. Artinya sudut di sebelah sini diperoleh dari 180 dikurangi 116 karena dia berpelurus. Maka kita peroleh sudut yang di situ adalah 64 derajat. Sekarang kita udah punya di E sini adalah 135, artinya di sini 135. Di M sini adalah 64, artinya tinggal mencari sudut yang di si B sini nih. Bagaimana caranya? Kalau kalian teliti, ini kan pusat lingkaran. Dan ini adalah jari-jari lingkaran. Ini juga jari-jari lingkaran. Maka sudut D, sudut B itu sama. Karena dia adalah jari-jari lingkaran. Dengan kata lain, dia akan membentuk segitiga sama kaki. Antara si M, si D dengan si B, di mana sudutnya di sini sama. Kalau sudut si M-nya itu adalah tadi kita peroleh, yang di si M sini kita peroleh tadi adalah 64, maka kita bisa dong nyari sudut D dan B-nya. Karena sudut D dan B itu sama. Artinya kalau misalkan dia X, di sini juga X, maka 64 ditambah X ditambah X sama dengan 180 derajat. Karena dia adalah total sudut segitiga. Maka 2X sama dengan 180 dikurangi 64, 116. Maka nilai X-nya adalah 58. Sehingga sudut yang di si B ini adalah 58. Atau kita tuliskan di sini adalah 58. Sehingga kalau kita punya 4 bangun segi 4, itu total sudutnya harus 360 derajat. Artinya kita peroleh di si P ini adalah 360 dikurangi 135 dikurangi 64 dikurangi 58. Sehingga kita peroleh sudut di si P ini adalah 103 derajat. Nah, artinya kita sudah punya nih, seandainya tadi kita punya garis begini, di mana ini adalah C, ini adalah P, dan di sini adalah A, di sini adalah B, kita sudah peroleh nih tadi nih. Di sini itu besarnya 103 derajat. Maka otomatis kita tahu ini kan membentuk sudut pelurus 180 derajat. Maka sudut yang di sini adalah 180 derajat dikurangi 103 derajat. Hasilnya adalah 77 derajat. Selesai. Jawabannya adalah yang A. Ya, Mister rasa soal-soal begini cukup kompleks ya. Tapi ya asalkan kita bisa terpikirkan dari mana memperoleh si sudut CPB-nya, maka ya sebenarnya bisa dikerjakan. Cuman mungkin ini memerlukan berbagai banyak sifat sudutnya gitu ya. Dari mulai sifat segitiga, tadi ada jari-jari, terus tadi juga ada pelurus gitu ya. Banyak tentang pelurusnya gitu ya. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung untuk soal ini, nggak apa-apa, wajar. Silakan bertanya saja di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita masuk ke soal terakhir di hari ini. Ya, seperti biasa, soal terakhir ini adalah soal yang paling seru gitu ya. Selalu apa ya, selalu simpen soal terakhir itu yang paling seru gitu ya. Gak ngerti Mister juga ya. Pokoknya 2 soal terakhir dan mendekati soal-soal terakhir dan soal-soal seru gitu ya. Ya, sebenarnya Mister berharap bahwa dengan Mister memberikan soal yang normal, yang mudah dulu di awal adalah kalian jadi pede dulu nih. Pasti bisa gitu. Baru di akhir mungkin Mister kasih soal yang rada sulit. Karena kemungkinan keluar soal yang sulit ini kan gak terlalu besar juga ya. Lebih baik kita bisa mengerjakan banyak soal mudah lalu kita melewatkan satu soal sulit
Daripada kita fokus di satu soal sulit, semuanya nggak kejawab akhirnya gitu ya. Jadi ya fokus aja dulu pada soal yang bisa dikerjakan gitu kan. Seperti itu. Di sini kita ditanya sudut ACF. ACF itu artinya yang besar sini ya. ACF yang besar sini. Dan satu lagi adalah sudut CAD. CAD itu yang ini ya. Ini yang ditanya. Di sini yang ditanya. Oke. Bagaimana kita mencari sudut ACF dan CAD? Apa yang bisa terpikirkan oleh Mister ya kalau ada sebegini? Hal yang pertama kali terpikirkan oleh Mister adalah kita punya 4 tali busur nih di sini, di lingkaran yang paling besar. Dimana kalau kita punya 4 tali busur, sudut yang berhadapan besarnya adalah 180 derajat. Artinya kita bisa cari sudut yang di sini dan sudut yang di sini. Hati-hati, ini sampai ujung ya. Kalau yang ini cuma sampai sini doang. Jadi Mister perbesar dulu kayaknya ini jadi gini aja. Nah gitu ya. Dimana untuk mencari sudut yang di sini adalah 180 dikurangi sudut yang di seberangnya adalah 86. Sehingga sudut yang di sini itu besarnya adalah 94 derajat. Oke. Sedangkan sudut yang di sini itu adalah karena yang berseberangan totalnya 180, maka bisa kita peroleh dari 180 dikurangin 70. Maka sudutnya adalah 110 derajat. Oke, lumayan. Berikutnya, di sini diberitahu bahwa sudut yang kecil ini tuh adalah 36 derajat. Dan Mister melihat bahwa kalau ada lingkaran yang disinggung oleh suatu garis, maka sudut ini tuh besarnya adalah 90 derajat. Dengan kata lain, Mister bisa mencari sudut yang ini nih. Di mana 90 derajat dikurangi 36. Maka Mister peroleh di sini sudutnya besarnya adalah 54. Nah, apalagi yang bisa Mister cari sekarang dari sini? Ini adalah sudut pelurus. Di mana artinya Mister bisa mencari sudut yang di sini nih. Dari sudut pelurus, di mana total sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Artinya sudut ini bisa kita peroleh dari 180 dikurangi 94. Atau besarnya adalah 86 derajat. Atau sebenarnya ini dengan ini tuh sama ya. Karena dia sudut yang berseberangan gitu ya. Harusnya ini juga bisa langsung tahu sebenarnya di sini 86, cuman supaya lebih pasti aja gitu ya. Mister mikirnya di situ. Kemudian sudut ini dengan sudut yang ini mereka saling berseberangan. Ya, artinya sudut yang di sini bisa kita peroleh dari 180 dikurangi 86 atau sebesar 94. Artinya di sini adalah 94 karena ini dan ini saling berseberangan. Total sudutnya 180 derajat. Nah, dari sini juga kita lihat kalau ini itu adalah sudut pelurus. Maka kalau di sini 110, Mister bisa cari di sininya itu adalah 180 dikurangi 110, 70 derajat. Maka sudut yang di sini dengan sudut yang di sini saling berseberangan. Sehingga untuk mencari sudut CAD itu bisa kita peroleh dari 70 ditambah 54 ditambah sudut CAD harus sama dengan 180. Karena dua sudut yang berseberangan totalnya harus 180 derajat. Jadi 70 ditambah 54 ditambah X harus 180 derajat. Kalau kita hitung, maka sudut CAD-nya atau yang diwakili oleh X sama Mister itu sebesar 56 derajat. Selesai, kita punya sudut CAD-nya 1. Nah, sekarang bagaimana kita mencari sudut ACF? Sudut ACF ini bisa kita peroleh dari, kan dari sini ke sini 110 ya. Artinya 110 ditambah sudut yang kecil ini nih. Nah, hati-hati, ini bukan 70 ya, ini kecil nih. Nggak tahu berapa, pasti lebih kecil dari 70. Karena dari sini ke sini 70, artinya kalau yang kecil ini pasti di bawah 70. Dapatnya dari mana? Dapatnya, Mister lihat ini membentuk suatu segitiga. Nih, ya Mister arsir.
Artinya total sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut yang kecil ini bisa Mister peroleh dari 180 dikurangi 86 dikurangi lagi, kita tahu tadi di sini adalah 54. Maka si sudut apa namanya tuh ya? BAC kali ya. Sudut BAC-nya atau sudut yang kecil itu sebesar 40 derajat. Ya udah selesai. Artinya sudut ACF itu adalah 110 ditambah yang tadi kita dapat 40 derajat sama dengan 150 derajat. Sehingga jawabannya kita dapat nih. Sudut ACF-nya 150 derajat dan sudut CAD-nya adalah 56 derajat. Selesai. Ya, lumayan ya soal terakhir ini ya. Nah, soal ini sekaligus menutup pembahasan kita tentang sudut lingkaran. Kalau ada yang masih bingung tentang sudut lingkaran, silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Atau misalnya kalian punya cara, nih Mister, untuk soal ini kayaknya lebih gampang pakai cara ini deh. Mister terbuka banget kalau kalian punya cara yang lebih mudah. Mister pun senang, artinya karena kalian mencoba terlebih dahulu soalnya, lalu bisa menemukan cara yang lebih mudah lagi untuk mengerjakan soal tersebut. Karena materi tentang lingkaran sudah selesai, maka besok ada apa nih? Spoiler dulu nih Mister, boleh dong? Boleh. Besok kita akan belajar tentang namanya flowchart. Nah, di mana Mister lihat soal-soal flowchart ini sering kali keluar di SNBT. Dan menurut Mister ini adalah soal yang unik. Karena selama kita belajar di sekolah, jarang tuh kita menemukan soal-soal flowchart seperti itu. Flowchart itu apa sih Mister? Ya, kalian tunggu saja besok. Karena flowchart ini adalah materi yang ringan. Dari kemarin kita udah berat mulu belajarnya gitu ya. Otak udah ngebul. Kita balik dulu yuk ke materi yang ringan. Kita pendinginan dulu materinya yang santai-santai, yang ringan dulu gitu ya. Dan materi ini harusnya sangat mudah untuk dikerjakan. Jadi sehingga ketika nanti keluar materi tentang flowchart, harusnya kalian bisa mengerjakannya dengan cepat dan mudah. Oke? Seperti biasa, Mister tutup dengan kata-kata selamat belajar para pejuang. Tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua. Sampai ketemu besok.